Haleluya. Nah, saudara, saya tidak akan berlambatan. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan setelah kita memuji Tuhan dan kita yakin hati Tuhan disenangkan hari ini. Baik saudara yang ada di dalam gedung gereja ya, maupun yang ada di mengikuti online, Facebook dan postingannya. Mari saudara, kita akan menyambut bacaan firman Tuhan dalam Lukas 2. Kita akan baca ayat 10 sampai 14. Kabar baik yang mengubah dunia. Haleluya. Mari Lukas 2 ayat 10 kita boleh baca 10 sampai 14. Saya membaca mulai ayat 10 dan saudara ikuti dalam Alkitab atau media saudara. Lukas 2 ayat 10 mulai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi kita baca ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk saudara. Haleluya. Malam Natal adalah malam yang penuh terang. Karena pada malam Natal itu kelahiran Yesus bukan terang oleh lampu-lampu, tetapi pada malam itu terang itu adalah terang karena hadirnya para malaikat surga. Haleluya. Di saat dunia sementara sunyi, Allah berbicara bukan kepada raja, bukan kepada orang besar, tetapi kepada para gembala. Haleluya. Orang biasa, saudara. Bahkan yang dipandang rendah. Karena pada masa itu yang paling dianggap rendah pekerjaannya ya adalah para gembala bahkan yang ada di padang ya. Tapi firman Tuhan di dalam ayat 10 tadi yang kita baca, yang mendengar suara dari sorga adalah para gembala ini. Kita sudah dengar firman Tuhan waktu lalu, bagaimana Tuhan memimpin orang Majus dari timur. Tuhan memperlihatkan bintang. Bintang tidak berbicara, tetapi bintang menunjukkan perjalanan orang-orang Majus untuk ketemu Yesus, Raja yang baru lahir. Beda dengan para gembala. Haleluya. Orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak
ada apa-apa. Orang yang dianggap pekerjaan yang rendah, ya, haleluya. Tetapi para gembala inilah yang mendengar berita liwat suara dari para malaikat, ya. Dalam ayat 10 tadi, ya, kita lihat, kita baca ulang ayat 10 tadi, haleluya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab pada saat itu, kalau kita baca dari ayat 8, ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Di waktu malam mereka masih ada di padang menjaga para domba-domba. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Wow. Di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kita boleh bayangkan. Di saat malam-malam, ya, gembala-gembala ini sementara menjaga domba-domba. Mungkin ada lampu, tapi lampu-lampu kecil, ya, lentera barangkali. Tetapi mendadak satu terang yang besar muncul. Karena apa? Karena ada malaikat yang mendadak datang dekat dengan mereka. Bagaimana saudara boleh bayangkan kagetnya, dan di antara kaget dan ketakutan karena ada sosok yang tidak pernah mereka tahu dan tidak pernah mereka lihat. Di saat itu mendadak muncul di samping mereka. Dekat sekali dikatakan di sini. Lalu kata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Antara takut dan heran karena kemuliaan Tuhan turun, terang yang luar biasa pada saat itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, karena malaikat tahu pasti mereka pada ketakutan. Ketakutan karena pasti mereka belum pernah lihat dan mereka belum pernah alami. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Haleluya. Haleluya. Ini kata jangan takut ini ada yang biasanya digunakan dalam sejarah Alkitab dan sejarah bangsa-bangsa, atau mulai dari Abraham, Musa, ya. Ini kata jangan takut ini sangat-sangat populer. Karena di saat-saat mereka sementara ketakutan, ya, Tuhan berbicara. Haleluya. Tuhan sendiri yang berbicara. Ya. Selalu kata ini keluar, jangan takut. Karena manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu beda dengan waktu mereka ada di dalam Taman Eden. Mereka tidak pernah ada ketakutan. Tapi karena dosa, maka manusia itu selalu dihantui atau keadaannya selalu ada ketakutan. Ya. Saya yakin kita semua yang ada ini, saudara, tetap ada ketakutan biarpun sedikit. Ya. Haleluya. Tetapi malaikat ini segera berbicara, ya. Jangan takut. Haleluya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Diberitakan oleh malaikat liwat orang sederhana. Liwat orang yang dianggap rendah,
di saat itu para gembala. Ya. Saudara, kalimat ini datang, jangan takut. Ya. Natal dimulai dengan penghiburan. Haleluya. Hadirnya Sang Juru Selamat. Saudara, berita yang paling penting adalah jangan takut. Ya. Jangan takut. Artinya ada berita penghiburan bagi umat manusia yang sementara menghadapi banyak masalah. Ya. Jangan takut. Ini pernah didengar oleh Abraham. Kalau kita lihat Kejadian 15 ayat 1, haleluya. Kejadian 15 ayat 1, kita baca perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, haleluya. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Haleluya. Kata jangan takut ini datang kepada Abraham. Padahal Abraham kita tahu adalah bapak orang beriman. Haleluya. Abraham terkenal dengan julukan bapak orang beriman. Haleluya. Tetapi dia pun ada rasa takut. Ketakutannya yaitu dia sudah mulai lebih tua. Ya. Sedangkan dia belum punya keturunan. Ya. Dalam ayat 2 dikatakan, Abraham jawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik." Ya. Padahal Tuhan sudah katakan, jangan takut. Ya. Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Berarti berkatnya Abraham akan sangat besar. Dan itu terbukti, saudara, sampai hari ini. Amin. Haleluya. Ya. Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Saudara, saya tidak akan banyak bicara soal Israel, tetapi kita lihat bagaimana janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham. Jangan takut. Haleluya. Ketakutan Abraham karena dia tidak punya anak, dan bagaimana dengan dia punya segala kepunyaan. Tetapi kalau Tuhan yang berkata jangan takut, haleluya, Abraham orang yang beriman. Ya, yang kedua, haleluya, kita lihat bagaimana Tuhan ya lewat Musa berbicara kepada bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Haleluya. Begini bunyinya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya, satu lagi, saudara. Tuhan bicara lewat Musa kepada bangsa Israel yang sudah ketakutan. Kenapa? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa, saudara? Karena pada saat bangsa Israel ya keluar dari Mesir, mereka berjalan terus sampai di Laut Teberau, Laut Kolsum. Bangsa Mesir dengan pimpinan daripada raja sendiri datang ya mengejar mereka sampai di pinggir laut.
orang Mesir ketakutan. Maksud saya orang Israel ketakutan. Mau kemana? Maju ada laut. Ke belakang mereka sudah dengar itu tentara-tentara Mesir dengan kuda dan dengan keretanya datang mau membunuh. Mereka katakan, Musa, kenapa engkau bawa kami di sini? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di sini. Tidak ada kuburan di sini. Tapi Tuhan bicara lewat Musa. Ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Haleluya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Berdirilah tetap dan lihat keselamatan daripada Tuhan. Ya. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Kalau kalimat ini dikatakan pada saat Musa membawa orang Israel. Dan saya percaya firman Tuhan tetap terdengar sampai hari ini. Ya. Hari ini, haleluya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa yang membawa kita ketakutan di hari-hari ini? Ya. Apa yang mau mempengaruhi hati dan pikiran kita di hari-hari ini? Firman Tuhan selalu berkata, jangan takut. Haleluya. Ya. Ketiga, kita lihat Maria dalam Lukas 1 ayat 30. Haleluya. Lukas 1 ayat 30 bunyinya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Haleluya. Ya. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Dalam pasal 1 ini adalah pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Kita tahu bagaimana sejarah daripada Yesus lahir lewat Maria. Maria ketakutan, Maria yang masih perempuan, masih virgin, ya, perempuan yang belum menikah, ya, dan dikatakan engkau akan melahirkan, ya. Tetapi kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Haleluya. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Haleluya. Kita manusia yang seringkali dirundung ketakutan. Tapi ingat, saudara, selama kita percaya kepada Tuhan, maka kata-kata ini juga menjadi bagian kita. Kasih karunia Tuhan itu sangat besar bagi kita. Kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Haleluya. Dan yang tadi kita sudah dengar para gembala. Ya. Di Lukas 2 ayat 10 tadi. Jangan takut. Haleluya. Ya. Allah tahu manusia hidup itu. Allah tahu saudara dan saya. Allah tahu seluruh manusia selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Ya, takut akan apa? Takut akan masa depan. Ini selalu ada dalam hidup kita manusia. Masa depan. Masa depan itu adalah sebentar sesudah kita keluar dari gereja. Besok, lusa, ya, bahkan apa yang nanti kita tunggu-tunggu sesudah tanggal 31 Desember tahun 2026 yang akan datang. Banyak dengar, ya, kita banyak dengar
apa yang akan jadi tahun 26. Haleluya. Dengan situasi-situasi sekarang ini, ya, masa depan kita, apa yang kita takuti, saudara? Ya, ini selalu ada dalam hidup kita manusia. Masa depan, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, ya, itu selalu ada dalam pikiran manusia. Kedua, ekonomi. Manusia selalu tentunya berpikir soal ekonomi. Ya. Jangankan orang seperti gembala-gembala tadi, orang yang rendah, orang yang tidak dapat. Orang kaya pun selalu berpikir soal ekonomi. Kalau boleh, ya, diberkati karena pekerjaan yang bagus, tapi tidak cukup. Selalu mau pikir ekonomi, lebih banyak lagi. Ya. Kalau boleh tambah kaya lagi. Kalau boleh tambah lagi. Yang tidak cukup, ya, korupsi. Ini selalu, manusia selalu berpikir tentang ekonomi. Ya. Siapa yang tidak berpikir tentang ekonomi? Penyakit, ini yang selalu ditakuti. Ya. Kita sudah melewati satu penyakit yang sangat mengerikan. Ya. Tidak sedikit orang korban, ya, pandemik. Tidak sedikit, saudara. Ya. Ada yang memang pas waktu itu harus mati, tapi ada juga yang terdampak dengan penyakit. Nah, ini selalu menghantui kehidupan manusia, selalu penyakit. Ya. Sebab itu ada dokter. Haleluya. Itu dari dulu memang ada. Karena apa? Karena penyakit, ya, yang selalu merajalela di dunia ini. Bahkan ada prediksi banyak akan datang penyakit-penyakit yang aneh. Nah, memang sekarang kan ada penyakit-penyakit yang aneh, saudara. Ya, haleluya. Tetapi kalau kita lihat Mazmur 91, haleluya. Mazmur 91, ayatnya yang selalu kita baca tiap hari. Saya tidak tahu kalau saudara. Ayat 6 saja, ya. Haleluya. Mulai ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Saudara, ini penyakit-penyakit yang aneh. Ini sudah ditulis oleh firman Allah bahwa di akhir zaman akan datang penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Penyakit yang luar biasa. Apalagi dikatakan di sini yang berjalan di dalam gelap, yang susah mau diketahui dari mana di penyakit, ya. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan jangan takut. Amin, saudara. Haleluya. Ya, jangan takut. Haleluya. Natal mengingatkan kita, Allah tidak datang untuk menghakimi kita pada Natal itu, tetapi untuk menenangkan hati yang takut. Amin. Para gembala saat itu ketakutan. Apa ini? Ya. Tetapi firman Allah katakan, Allah itu datang, ya, bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menenangkan hati yang takut. Yesaya 41 ayat 10. Haleluya. Yesaya 41, kita baca ayat 10. Keluar lagi ini ayat, ini kalimat. Janganlah takut. Haleluya.
Sebab aku menyertai engkau. Saudara, kalau kita disertai oleh kepala polisi aja, Bajalang tentu tidak takut ya di jalan. Ini dikatakan, janganlah takut sebab aku di sini huruf besar. Aku di sini adalah Tuhan, bukan manusia. Haleluya. Sebab aku menyertai engkau. Di mana engkau berada tentunya. Di mana kita berada. Di rumah, di jalan, di pekerjaan. Haleluya. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Ini kebimbangan selalu memang ada dalam kehidupan kita. Apalagi menghadapi situasi hari-hari ini. Ya, haleluya. Jangan bimbang. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara. Firman Allah katakan, jangan bimbang. Ya. Sebab aku ini Allahmu. Haleluya. Yang berkata firman Allah ini adalah aku, huruf besar. Ini Allahmu. Haleluya. Aku akan meneguhkan, menguatkan, meneguhkan, ya. Tidak akan goyang. Haleluya. Bahkan akan menolong engkau. Ya. Haleluya. Menolong manusia belum tentu mampu. Tapi yang berfirman adalah Allah sendiri. Bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Haleluya. Memegang kita dengan tangan kanan. Saudara, tangan kanan ini bicara kekuatan. Ya. Haleluya. Kalau Tuhan sendiri ingin mengulurkan tangan kanannya dan memegang kita, menolong kita dalam situasi apapun kita. Kalau tangan kanan Tuhan ini yang memegang kita. Kalau kita yang mau pegang mungkin bisa terlepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, itu tangan yang kuat, powerful, saudara. Ya. Yang membawa apa, saudara? Yang membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kalau saya membaca ayat ini, haleluya, saya ingin dari tadi pagi saya baca ayat ini. Seolah-olah saya tidak mampu membaca ayat ini. Karena betapa besar kekuatan kuasa Tuhan yang bisa memegang tangan kita. Haleluya. Manusia mungkin salah, manusia mungkin kurang kuat. Yang membela kita pun mungkin kurang kuat, tetapi tangan Tuhan itu yang maha kuat. Haleluya. Haleluya. Kesukaan besar pada Natal. Ya, tidak kebetulan kita hari ini, ya, tidak lama, beberapa hari lagi, kita akan memperingati. Ya, itu sekedar memperingati, tetapi Natal itu ada sekarang juga. Berita Natal itu ada sekarang juga. Ya. Kesukaan besar itu ada sekarang juga. Kalau kita mendengar firman Allah, kabar kesukaan, kabar sukacita. Kabar Natal itu adalah kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Ya. Malaikat itu berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya. Kalau kita baca ayat ini, jangan cuma baca, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar.
Kalau saya mau baca ayat ini, saya mau baca, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Haleluya. Bukan kecil, tetapi kesukaan yang besar. Ya. Natal bukan pertama-tama ya tentang hadiah. Karena banyak sekarang sudah kalau Natal ya pesta Natal ada di dekat-dekat rumah saya orang taruh itu box-box ya di samping-samping rumahnya. Itu box-box hadiah. Tapi rupanya kosong waktu akhir dia lempar-lempar sudah. Ya. Jadi memang identik Natal itu adalah hadiah. Tetapi hadiah yang kita maksudkan bukan hadiah yang fana, tetapi hadiah yang besar. Hadiah yang luar biasa. Ya, hadiah yang penuh dengan sukacita. Hadiah Natal. Haleluya. Ya, coba saudara mau bayangkan, Tuhan, kita mau Natal ini kita mau terima hadiah yang luar biasa. Haleluya. Ya, menjelang Natal ini kita mau terima hadiah. Haleluya. Tadi malam ada Natal di Maryland. Ada door prize ya. Cabut. Terus dibacakan. Rupanya ada hadiah yang paling berat sampai diangkat oleh 2 orang. Ya. Nah, semua dibaca di nomor-nomornya ya, dan terakhir dibacakan ya, apa itu hadiah grand, hadiah. Itu yang lain-lain dibaca enggak ada. Tahu-tahu baca yang ini, oh ada yang langsung berteriak, ini. Waduh, saudara, papa anak langsung datang angkat itu hadiah. Mereka senang, luar biasa. Ada hadiah Natal. Haleluya. Tetapi yang lebih besar hadiah Natal yang kita inginkan hari ini adalah pernyataan daripada malaikat Tuhan bahwa aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang menjadi hadiah Natal kita tahun ini. Ya. Kesukaan besar untuk tahun ini kita mau menerima hadiah yang besar. Ya. Haleluya. Apa sebab kita bersuka cita? Karena dikatakan dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini bukan nanti. Ya, haleluya. Bagimu, bagi saya, bagi saudara, dikatakan bagi bangsa, ya. Bukan hanya bagi mereka, tapi katakanlah bagi saya juga. Haleluya. Mari kita taruh iman kita untuk terima hadiah yang besar di hari Natal ini. Hadiah yang tidak dapat diberikan oleh manusia, tapi yang diberikan oleh sorga, oleh Allah. Ya. Juru selamat, bukan penonton penderitaan, saudara. Tapi juru selamat, penebus, juru selamat. Itu adalah satu arti yang luar biasa. Juru selamat, ahli dalam menyelamatkan. Ahli dalam menyelamatkan segala kekhawatiran kita, segala kesukaran kita, segala kesusahan kita ya. Haleluya. Juru selamat hadir
di tengah-tengah masalah kita. Amin. Di saat dunia lagi gelap, juru selamat muncul. Di saat kekhawatiran, kesukaran, ya, mungkin kesukaran itu tetap ada, ya, kesulitan tetap ada dalam hidup kita, tetapi kalau juru selamat itu hadir, dia adalah ahli, ya, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan situasi kita. Haleluya. Ya, kita baca satu ayat di dalam Mazmur 16 ayat 11. Haleluya. Haleluya. Mazmur 16 ayat 11. Haleluya. Coba tolong bacakan. Mazmur 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara, mampukah kita, ya, menerima atau menghadapi sukacita yang berlimpah-limpah ini? Haleluya. Taruhkanlah imanmu, ya, di hadapan Tuhan, ya. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berita Natal adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Berita Natal adalah untuk Dia hadir dalam hidup kita. Juru selamat, haleluya, yang ahli untuk menyelamatkan. Ya, kita tahu rescue sekarang luar biasa, mau cari, menolong semua keadaan-keadaan yang mengerikan, selalu ada datang untuk penyelamat. Tetapi belum tentu penyelamat manusia itu lalu bisa menyelamatkan sesungguhnya. Tetapi yang lahir bagi kita adalah juru selamat, hadir di tengah-tengah masalah kita. Maka Dia yang ahli untuk menolong kita melewati segala apa yang kita khawatirkan. Puji Tuhan, sekian firman Allah. Haleluya.